Ya, masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia, dan memang kalau yang kita lihat sekarang adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Sementara kalau kita boleh berbicara, tentu ada hal preventif yang harus juga dilakukan. Nah, nanti akan kita bahas kembali dengan Pak Haidir, namun sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang apa saja program dari Dinas Sosial, kita saksikan dulu tayangan berikut. Dalam tahapan perelokasian warga Kalijodo, Jakarta Utara, Pemprov DKI Jakarta juga membantu warga Kalijodo yang kehilangan tempat usaha dan pekerjaan untuk dibina keterampilan baru. Salah satu SKPD yang akan menjalankan tugas pembinaan ini adalah Dinas Sosial DKI Jakarta. Warga Kalijodo yang kehilangan pekerjaan bisa mengikuti program pelatihan selama 6 bulan di Panti Sosial Bina Karya Wanita yang berada di kawasan Kedoya. Nantinya mereka akan dibina pelatihan menjahit, salon, membuat antaran pernikahan hingga prakarya. Berdasarkan data dari Kecamatan Penjaringan, sebanyak 3.052 jiwa dan jumlah kepala keluarga 1.340 yang menempati kawasan Kalijodo. Di mana data pekerja yang menjadi wanita tunasusila ini sebanyak 445 orang, pekerja sebagai tukang ojek 60 orang, petugas keamanan termasuk juru parkir 100 orang, pramusaji 500 orang, dan pekerjaan lain seperti tukang cuci ada sekitar 300 orang. Meski Dinsos DKI Jakarta melakukan pembinaan untuk alih profesi, namun hingga saat ini belum ada satupun wanita tunasusila yang ingin mengikuti pelatihan. Umumnya mereka memilih pulang ke kampung halamannya masing-masing. Ya, ini kalau kita lihat memang programnya sangat baik sekali yang ditawarkan oleh Dinas Sosial. Tapi kemudian mungkin ada beberapa oknum ya yang tidak mau pindah karena berbagai alasan. Salah satunya mungkin sosial. Kita tanyakan langsung ke Pak Haidir. Pak Haidir, ini kalau kita lihat kan ada perbandingan antara warga pribumi asli yang memang ada juga pendatang. Nah, kemudian kira-kira apa sih dampak sosial yang mereka tidak mau relokasi deh gitu. Ya. Nah, sebenarnya ini datanya dari pribumi sendiri atau dari pendatang sebenarnya? Yang pertama, kalau memang dia urban, dia tidak punya KK dan KTP, pasti kan kami nggak bisa mengalokasikan mereka ke rumah rusun. Kami akan tetap jangkau pada hari tanggal 29 nanti. Kami akan tampung, akan kami taruh di panti kami, Panti Bina Insan. Kami lakukan pembinaan. Kalau mereka misalnya berkeluarga, punya anak, dan kami akan kembalikan ke daerah asal. Itu. Nah, bagaimana dengan yang punya KK dan KTP dan punya anak-anak yang memang bukan pekerja hiburan malam dan sebagainya? Kami nanti di rumah rusun, ada tim kami dari Dinas Sosial akan melakukan trauma healing terhadap mereka. Nah, untuk memulihkan kondisi mereka sedia kala dan punya semangat lagi kembali untuk di lingkungan yang baru. Itu ini yang akan kami lakukan. Oke, dan itu termasuk untuk anak-anak di Ya, sana untuk ya. anak-anak. Nah, ini bagaimana anak-anak kan sekolah sudah harus ada perpindahan. Apakah itu akan Kalau kemarin kami sudah rapat fasilitasi secara terkait di tingkat provinsi dipimpin oleh Pak Wagub. Untuk bagi anak yang sekolah otomatis sudah dipindahkan ke sekolah yang dekat rumah rusun setempat. Oke, dan itu ada SKPD kami, Dinas Pendidikan, yang menyelesaikan. Gitu. Nah, bagaimana dengan kapasitas sekolah yang akan menjadi tujuan dipindahkan? Apakah memang memenuhi? Kapasitas sekolah kami cukup. Cukup? Apalagi di sekitar lingkungan rusun. Masih ada sekolah-sekolah yang terdekat. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mau direlokasi ya, karena semua sudah disediakan dengan baik. Ini kan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Dinas Sosial, adalah sebagai tindakan berkelanjutan ya, yang kemudian menanggapi hal yang terjadi saat ini di Kalijodo. Tapi kemudian ketika kita berbicara di masa depan, apakah memang ada program preventif pencegahan nih Pak, yang semoga saja tidak ada tempat-tempat lagi seperti Kalijodo ini? Seperti apa Pak? Yang jelas kita ngelihat dari fungsi lahannya. Ketika nanti Kalijodo ini dibebaskan, kita akan mengalihkan fungsi sesuai dengan ruang terbuka hijau. Ya, itu preventif kita. Ya, kalau kita sudah buka lahan, taman, dan sebagainya, insya Allah mereka nggak masuk lagi ke situ. Dan untuk daerah-daerah yang RTH lain, kami tetap melakukan penertiban sesuai dengan Perda 8 tahun 2007 karena mengganggu ketertiban umum. Gitu. Oke, nah ini kan sebenarnya saat direlokasi mungkin untuk para penyewa akan lebih mudah mungkin ya. Tapi bagaimana mereka yang memiliki kepemilikan rumah? Apakah ini tidak akan menjadi pergejolakan lagi? Ya, untuk bagi mereka yang punya kepemilikan rumah, kita tampung di rusun. Dibuktikan dengan ada PBB-nya, kemudian surat tempat tinggalnya, benar atau tidak, apakah dia punya surat akte jual beli atau girik atau punya sertifikat hak milik, kami akan salurkan tetap ke rumah rusun kami. Tapi tidak akan mendapat penggantian? Tidak, karena mereka itu di ruang terbuka hijau. Betul, memang di lahan milik negara. pemerintah ya, milik negara. Nah, ini berarti ada sekitar 1
hektar lebih ya yang Lebih. akan jadi RTH. Lebih. Kira-kira hanya untuk RTH saja atau Semuanya ada akan kegiatan kita sosial di daya sana? gunakan untuk RTH semua, dan nanti juga ada ruang taman anak bermain di sana juga kita buat. Pokoknya dibuat taman seluruh, ruang terbuka hijau lah. Jadi rupanya akan Ya. lebih cantik ya. Lebih cantik, mudah-mudahan lebih cantik dari Monas. Kalau kami ngelihat plannya seperti itu. Oke, Oke, luar benar. biasa. Nah ini kalau misalkan kira-kira sampai tanggal yang ditentukan, ternyata tidak ada juga yang mendaftar. Nah, Kami kira-kira apa sudah gerakan yang akan dilakukan? melakukan SP1, SP2, kemudian SP3, nanti terakhir surat pembongkaran, SPB. Nah itu kan 1 kali 24 jam. Tetap kami lakukan penertiban. Oke, Gitu. dan memang Dan ini harus kami akan tampung semua Oke. permasalahan yang ada di masyarakat, dan kami akan salurkan sesuai dengan harapan dan keinginannya. harapannya bagaimana kira-kira ini berjalan dengan baik dan semua Harapan bisa kami tidak ada perlawanan mudah-mudahan lah ya. tanggal 29 penertiban ini berjalan secara kondusif dan humanis itu. Itu sangat penyentuh ya bagaimana Iya. kondusif dan humanis karena semuanya untuk kebaikan bersama Iya. juga ya Pak ya. Iya. Kira-kira berarti ini tadi udah ada 127 kakak yang mendaftar. Ya, 127 kakak dan kami koordinasi ke Rusun Pulau Gebang baru 86 yang sudah siap mau menempati sana, itu baru dari wilayah Jakarta Barat. Oke, dan Yang dari Jakarta Utara utaranya belum. masih berproses. Dan ini sudah siap dan akan menampung hampir seluruh ya. Hampir seluruh kita tampung. Oke, terima Bagi kasih. yang punya kakak, kemudian punya surat-surat tinggal yang resmi, ya bukan urban. Ya. Kalau urban kami tampung di panti kami sementara, kami pulangkan ke daerah asal. Oke, Oke, semoga saja ini semoga berjalan dengan solusi baik. terbaik Betul. untuk membuat Jakarta jauh lebih baik lagi ke Ya, depan. Amin. terima kasih Amin. untuk Ya. kehadirannya. Semoga berjalan dengan baik dan Kalijodo akan lebih cantik ya. Ya. Terima kasih banyak. Ya, Baik, kita masih sama-sama. punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.